Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan series 1 to 9, Sudoku yang dibuat oleh Philip Newman dengan tema angka 1-9 pada diagonalnya. Dan puzzle hari ini adalah 1 to 9 stapler dengan tingkat kesulitan 2 dari 5 dan variannya adalah German Whispers. Dan di puzzle ini masih memiliki layout yang sangat menarik banget ya. German Whispers-nya membentuk seperti bentuk U ya, bentuk stapler lah di puzzle ini. Luar biasa sekali. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Ya, jadi untuk angka yang bersebelahan pada garis hijau, dia harus memiliki angka yang berselisih 5. Contohnya adalah 8 dan 1. Ini dua angka yang memiliki selisih 5 atau lebih. Dan itu berlaku untuk seluruh dua petak yang bersebelahan pada garis hijau. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya. Oke, jadi di German Whispers itu ada beberapa logika yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama itu adalah angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada German Whispers. Karena kalau kita menempatkan angka 5 pada German Whispers, untuk memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5, kita butuh 0 atau kurang dari 0, atau 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Jadi angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada Whispers. Dan berarti di box ini sekarang, angka 5 nggak mungkin di baris yang sama, maka ada di dua petak ini. Dan di 5 di sini juga sama ya, masih memiliki pola simetris juga untuk di puzzle ini, ada pola GSP untuk puzzle-nya. Oke. Kemudian logika yang kedua adalah uh, polarity angka rendah dan angka tinggi pada German Whispers akan selalu bergantian gitu untuk polaritinya. Karena kita tidak bisa menempatkan dua angka rendah bersebelahan pada garis hijau. Kalau kita menempatkan dua angka rendah bersebelahan, kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3 saja. Dan itu kan bukan 5. Sama juga untuk angka tinggi. Kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3 saja. Maka kalau misalkan ini adalah angka rendah, ini menjadi angka tinggi karena angka rendah tidak bisa bersebelahan. Dan logika yang sama membuat ini menjadi angka rendah dan membuat ini menjadi angka tinggi. Jadi walaupun kita nggak tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan yang mana yang merupakan angka tinggi, tapi polaritinya akan selalu bergantian gitu. Kalau ini merupakan angka rendah, ini merupakan angka tinggi, atau kebalikannya. Jadi kita langsung bisa untuk melakukan coloring untuk pola-pola German Whispers. Cuman di sini karena sudah ada German Whispers yang sudah diberikan angkanya, jadi kita sudah bisa mulai dari sini dulu. Dan di sini seperti biasa, saya akan menggunakan warna hijau untuk angka rendah dan warna ungu untuk angka tinggi. Kita tahu ini merupakan yang angka rendah, maka kita tahu pergantiannya seperti apa. Dan ini merupakan angka tinggi, maka kita langsung tahu bagaimana pergantian pada German Whispers ini. Oke, dan juga ya angka 4 itu hanya ada satu angka yang bisa bersebelahan dengan angka 4 pada garis garis hijau, yaitu angka 9 untuk memiliki selisih minimal 5. Sama juga untuk 6, kita harus sangat melihat simetrisnya ya, sangat membantu banget soalnya kalau misalkan ada pola puzzle seperti ini, seperti dengan kemarin. Ya, dan juga 4 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan, 4 dan 6 ya, 4 dan 6 nggak bakal pernah bisa ditempatkan kayak petak ini misalnya. Karena kalau ada 4 di sini, ini bakal double 9 gitu. Dan itu kan nggak mungkin. Sama juga kayak yang di tengah-tengahnya lah, yang dua petak yang bersebelahannya melihat satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada 4 akan berulang angka 9-nya dan itu kan nggak mungkin. Sama juga untuk 6. Jadi petak ini nggak mungkin 1, 3, atau 4, makanya bisa 2. Sangat lancar sekali ya untuk puzzle ini. Dan ini menjadi 8 juga dengan logika yang sama. Dan ya ini sekarang nggak mungkin 8 atau 9 dan memiliki selisih minimal 5 dengan angka 2, makanya bisa 7. Ini hanya bisa 3 saja. Oke, dan ini adalah 1 atau 3. Dan ini 6 atau 8. Kayaknya masih mungkin ya. Kalau ini 3, ini harus 8. Kalau ini 1, ini masih bisa apapun. Oke, dan ini adalah 7 atau 9. Ini adalah 4 atau 2.
Oke, ada lagi nggak nih yang bisa kita dapatkan untuk coloringnya? Ternyata Sudoku aja ya. Sudoku ada angka 1 melihat ke seluruh petak ini di boxnya, makanya bisa satu tempat yaitu di sini. Ya, tapi berarti nggak menyelesaikan 6 atau 8 di sini ya. Cuman nggak apa-apa. Logika yang sama untuk angka 9 harus di sini. Oke, di baris ini kita butuh 4 dan 6. Tiga ya. Ada 35 pair di sini karena 3 sekarang hanya bisa di dua petak ini dan 5 juga hanya bisa di dua petak ini. Makanya ini merupakan 35 pair dan ini merupakan 57 pair. Dan ini berarti di boxnya tersisa 246. Ini bukan 4 dan bukan 6. Wow. Kalau 6 di sini kita butuh 1 di sini dan nggak mungkin. Maka ini menjadi 2 yang menyelesaikan boxnya. Lihat ke samping. 6 dan 8 yang harusnya bisa kita selesaikan ya. 6 dan 8 harus Sudoku saja. Atau dengan menggunakan simetrisnya. Oke, ini menjadi hijau, ini ungu, dan ini hijau. Oke, ini 4 merupakan hijau, 6 merupakan ungu. Berarti ya petak ini nggak mungkin 7 ya, nggak mungkin 7, 6, dan 9, maka angka 3 yang mungkin hanya bisa 8, dan di barisnya kita butuh angka 3. Box 5 selesai berarti sekarang. Kita bisa mendapatkan logika yang sama, 72, nice. Oke. Berarti ya petak ini nggak mungkin 6 ya. 6 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 2. Dan dia nggak mungkin 79, hanya bisa 8 saja. Petak ini hanya bisa 2 berarti. Dan petak ini ya sama juga ya, nggak mungkin 6 di sini karena karena bersebelahan dengan angka 2 dan melihat 7 dan 8. Maka ini menjadi 9. Sama juga di sini hanya bisa angka 1 saja. Oke. Oke, dan kita tahu tadi dua petak ini nggak mungkin berisi angka 6 ya. Kalau ada angka 6 di sini ini bakal double 9. Sama juga kalau ada angka 6 di sini ini bakal double 9. Berarti tapi kita tahu ini bakal selalu bergantian. Berarti bakal ada satu angka tinggi dan satu angka rendah. Angka tingginya bukan 6, bukan 7, bukan 8, maka harus ada angka 9 di sini. Dan di sini harus ada angka 1 dengan logika yang sama. Wow. Dan sekarang petak ini dia tidak bisa berisi angka rendah lagi. Sudah melihat angka 1 di boxnya ada di sini. Nggak, dia melihat angka 2, 3, dan 4. Maka ini bukan angka rendah. Maka ini menjadi angka tinggi, ini menjadi angka rendah. Berarti kita tahu yang mana yang satu ya di sini. Nice. Logika yang sama untuk German Whispers di sini. Ini menjadi 9, ini menjadi ya ini angka rendah sekarang. Dia nggak mungkin 1, 2, maka 3, 4, dan ini merupakan 6 atau 7. Petak ini nggak mungkin 6 juga, nggak mungkin 7, 9, makanya bisa 8, ini menjadi 2, dan kita butuh 4 dan 6 di kolomnya. Dan ini nggak mungkin 1, 2, 4, maka menjadi 3, ini harus 7. Oke. Coba, saya pengen lihat angka-angka yang tersisa di sini. Kita butuh 4, 6, 7, 9. 5. Ya, dan ini bukan 6 atau 7 lagi. Ini bukan 9. 4, 6, 7, 9 ya. 4, 5, 6, 7, 9. Oke. Dan di box yang sama kita butuh 1, 3, 4, 5, 6. Ini bukan 3 atau 4. Dan ini bukan 1 atau 6. Ini bukan 1 atau 6. Berarti ini ada yang bisa kita eliminasi lagi ya. Harusnya. Nah, aku saya bingung sendiri sih. Ya, 4, 4. Tidak bisa di sini lagi. Saya akan selalu melihat untuk pola simetrisnya karena bakal sangat berguna banget. Oke. 9 di box ini juga cukup menarik ya sekarang. 9
hanya bisa di dua tempat saja. Dan sama juga untuk 1 di sini. Kalau 8 dia masih bisa di 3 tempat. Oke, mungkin ada Sudoku kali ya yang membantu di sini. Hmm, dan wow, oke. Ada angka 7 dan angka 8 yang harus muncul di 3 petak ini. Dan dia nggak mungkin bersebelahan dua-duanya di sini ya. Kalau ini bukan angka 7 dan 8, maka dua-duanya bakal di sini dan itu nggak mungkin. Maka salah satunya harus di sini dan 8 tidak mungkin di sini. Maka ini menjadi 7. Nice. Logika yang sama, kita butuh 3 dan 2 di atas. Oke. Dan 9 di box ini juga sama. Dia sudah dieliminasi dari seluruh petak ini, maka dia harus di sini. Dan ini menjadi 1. Berarti ya di German Whispers ini kita tahu karena polaritinya bakal selalu bergantian, bakal ada 2 angka rendah dan 2 angka tinggi. Dan kita sudah punya seluruh angka rendahnya, 1 dan 2. Maka angka 4 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada Whispers lagi. Atau bakal terlalu banyak angka rendah. Angka 4 nggak mungkin di sini, 4 harus di sini. Dan logika yang sama untuk angka 6. Oke. Oke, di mana nih lanjutannya ya? Kolom ini butuh 4, 5, 6. Kolom ini butuh 4, 5, 6. Dua juga cukup menarik ya. 2 sekarang di box ini hanya bisa di 2 tempat saja. Dia masih bisa di sini ya untuk angka 2-nya. Atau mungkin pertanyaannya adalah hmm, bentar. Ini aneh nih, ini ada yang aneh. Ini bakal selalu menjadi angka rendah nggak sih? Huh. Karena kalau bentar, ini aneh banget sih. Kenapa ini nggak bisa menjadi angka tinggi lagi? Tadi saya mikirnya kalau ini bukan angka 2, kita punya permasalahan di sini. Kalau kita tidak memiliki antara kita memiliki angka 2 di sini dan ini menjadi angka rendah karena polaritinya bergantian, atau kalau kita tidak memiliki angka 2 di sini dan 2 harus di sini, kita butuh 2 angka rendah yang harus ditempatkan di sini, yaitu angka 3 dan angka 4. Dan kalau kita menempatkan angka rendahnya seperti ini, kita akan punya permasalahan. Nggak, kayaknya emang dari awal nggak sih? Dari awal udah permasalahan kalau misalkan ini merupakan angka rendah. Coba ya. Kalau ini merupakan angka rendah, petak ini dia nggak mungkin 1, 2, 4. Maka menjadi 3. Dan sekarang ini bermasalah nggak sih? Karena petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Dan kalau dia 4, dia harus terhubung dengan angka 9 dan nggak mungkin. Oke. Wow, agak tricky ya untuk
mendapatkan deduksinya tadi. Ya, intinya adalah karena ini salah satu petak ini harus berisi angka 8 ya. Dan 8 itu hanya bisa terhubung dengan angka 1, 2, atau 3 saja. Maka ini kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 8. Dan kalau misalkan ini merupakan angka rendah, sekarang ini harus berisi tidak bisa 1, 2, 4, maka harus 3. Dan sekarang ini tidak bisa berisi angka rendah 1, 2, 3 lagi, karena sudah melihat 1, 2, 3. Oke, itu mungkin untuk cara lebih mudahnya ya, cara lebih steps berstep lah untuk melihat deduksinya. Oke, berarti kita tahu ini bukan angka rendah lagi. Ini bukan angka rendah lagi. Maka ini menjadi angka rendah. Dan ya, petak ini yang angka rendah di sini harus 1, 2, 3 ya. Dan dia bukan 1. Dan ini merupakan yang 89. Kita tahu bagaimana 89 bekerja. Dan petak ini dia masih mungkin 3 atau 4 tapi ya kalau di sini. Tidak bisa 1, 2, tapi masih mungkin 3 atau 4. Tapi dengan logika yang sama kita bisa mendapatkan deduksi di sini. Ini merupakan yang 1, 2. Dan ini merupakan yang angka tinggi. Ini 67. Ini 78. Dan angka 8 bakal ada di sini. Oke. Luar biasa sekali untuk konstruksinya bisa membuat logika pada German Whispers yang sedikit kompleks tapi sangat keren banget logikanya. Oke, dan ada angka 1 melihat ke bawah, mengeliminasi petak ini, membuatnya menjadi 1, dan menjadi hijau, dan melihat ke samping satunya. Berarti ya 9 di sini melihat ke atas juga ya. 9 di sini, dan ini bukan 9 lagi. Oke, dan di mana angka 8 sekarang di baris ini? Dia hanya bisa di sini saja. Berarti angka 2 di baris ini juga sama. Menjadi ungu, yang menjadi hijau. Berarti ya di box ini sekarang sudah ada angka 5 dan angka 6-nya di bawah sini, yang mengeliminasi 5 dan 6 di sini. Ini menjadi 4. Maka sekarang udah kolaps sih kayak puzzle-nya. 3, 4. 4, 5, ya 6, 6, 7. Ini bukan 6 lagi, ini bukan 4. Oh, berarti karena ini bukan 4 lagi, maka 4 di box ini hanya bisa di suatu tempat saja. Sama juga untuk 6 di sini. Dan petak di mana angka 2 dan 3 ya di kolom ini. Kita sekarang bisa selesaikan 2 dan 3-nya. Yang menjadi 5, 6, yang tidak bisa 6. Oke. Dengan logika yang sama, 87, 45, jumlah ke samping, 6, enggak, kok saya bingung, 3 masuk ke samping, oke, 45, 53, dan yang terakhir, enggak, belum, 57, 7 di sini, dan 3 di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 1 to 9 stapler. Dan di sini saya sudah melakukan full coloring ya, supaya lebih satisfying untuk dilihat di akhir. Tapi kalau menurut saya puzzle ini adalah sebuah konstruksi yang sangat luar biasa lagi sih. Jadi tadi di awal kita bisa sedikit memahami lah konsep awal dari German Whispers. Kita bisa melakukan sedikit coloring dan bagaimana interaksi sebuah angka bekerja pada German Whispers. Dan tadi mungkin di akhir ada sedikit peningkatan ya dalam logika dari deduksi-deduksi sebelumnya. Cuman kalau menurut saya itu adalah sebuah ending yang sangat luar biasa sekali, bisa membuat logika yang sedikit kompleks, tapi menurut saya sangat brilian banget untuk dimasukkan pada German Whispers. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.